Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita harus bersyukur untuk banyak berkat yang Tuhan telah berikan. Kedamaian, sukacita, pakaian, makanan, dan juga perlindungan. Tetapi terlebih karena kasih-Nya Yesus telah menyelamatkan kita, mati di Golgota untuk menebus kita. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk mengajari kami, memberikan kami pengertian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang pembangunan Ka'bah dengan judul dalam masa pembangunan. Dalam masa pembangunan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8 yang mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan Ka'bah atau tempat kudus. Adik-adik sangat menyesal pengalaman di mana bangsa itu membuat patung anak lembu dan menyembahnya, sama seperti dewa-dewa yang ada di Mesir. Berhala di Mesir, yaitu salah satunya adalah patung lembu. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa, petunjuk yang sangat detail untuk membangun Ka'bah sama seperti Ka'bah yang ada di surga. Ukuran yang sangat jelas, bahan-bahan yang sangat jelas. Bahkan orang yang terpilih adalah orang-orang yang ahli di dalam pekerjaannya, seperti Bezalel. Dia ahli dalam mengerjakan emas, perak, perunggu, bahkan dalam pembuatan kayu-kayu, juga bahan-bahan lain. Dia dibantu oleh Aholiab. Aholiab juga sangat ahli dan bertugas untuk mengajar orang-orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, adik-adik, sekarang pekerjaan itu dimulai. Musa menghimbau bangsa itu untuk mengumpulkan anting-anting, gelang, kalung mereka yang terbuat dari emas, perak, dan bahan-bahan itu untuk dibawa untuk pembangunan Ka'bah. Sekarang mulailah pekerjaan besar itu. Yang pertama yang dilakukan oleh Bezalel adalah membuat tabut perjanjian yang sangat-sangat teliti. Dia sendiri yang melakukannya dengan sangat cermat. Tabut perjanjian dari kayu penaga yang dilapisi oleh emas untuk diletakkan di tempat yang maha kudus. Ada juga malaikat 2 orang yang sayapnya hampir setinggi Ka'bah itu, yang menjulang ke atas, dan juga ada yang menutup mukanya dan menutup tabut perjanjian itu. Semua dilakukan dengan ukuran yang pasti. Aholiab melakukan hal-hal yang lain, perabot-perabot seperti 7 kaki dian, terus roti pertunjukan, meja roti pertunjukan, dan meja pedupaan. Lalu apa yang harus dibuat lagi? Tirai-tirai dari kain lenan berwarna ungu, biru, merah kermisi, dan dilukis di sana adalah gambar-gambar malaikat yang menandakan bahwa kehadiran malaikat ada di sana. Nah, adik-adik, setiap hari mereka bekerja dan bekerja, mengumpulkan dan mengumpulkan. Sampai tiba pada waktunya, apa yang terjadi? Bezalel dan Aholiab mengatakan, Musa, sudah terlalu banyak pemberian itu. Akhirnya Musa memberikan pengumuman kepada bangsa itu, sudah cukup, sudah cukup.
sudah cukup bahan untuk membangun Ka'bah. Hati yang sangat dermawan dari umat Tuhan saat itu. Nah, adik-adik, akhirnya pekerjaan itu selesai dengan sangat sempurna. Ka'bah zaman dulu tempat kediaman Allah. Dan Allah juga tinggal bersama kita di dalam gerejanya. Biarlah kita menunjukkan rasa hormat karena Allah diam di antara kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebaiknya kita berdoa sebelum menutupnya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih karena kasih-Mu menyertai kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah kami ingat Tuhan hadir di antara kami, diam bersama kami dalam Ka'bah-Mu yang suci untuk memberikan kekuatan dan kedamaian dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.